Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Fatimah Arajadia dengan NIM 220431100028. Di sini saya akan memenuhi tugas UAS dari mata kuliah Komunikasi Bergerak, di mana tugasnya adalah mereview jurnal yang sebelumnya saya sudah membuat laporan dan sekarang saya akan menjelaskan lewat PPT. Judul jurnal yang saya review yang pertama yang berjudul Coordinate Allocation of Radio Resource to Wi-Fi and Cellular Technologies in Shared Unlicensed Frequencies, di mana identitas jurnal tersebut dapat saya jelaskan sebagai berikut. Judul jurnalnya adalah Coordinate Allocation of Radio Resource to Wi-Fi and Cellular Technologies in Shared Unlicensed Frequencies, di mana penulisnya ada 4. Yang pertama, David Kendall Venturia. Yang kedua ada Francisco Javier González Costano. Yang ketiga ada Felipe Chili Castinera. Dan yang keempat ada Pablo Fondo Ferreiro, di mana tahun terbit jurnal tersebut pada tahun 2021 dan asal publikasinya dari EA Access. Setelah saya analisis dan saya review, saya dapat mengambil masalah dalam penelitian tersebut, di mana masalah yang saya ambil dari jurnal tersebut dari hasil saya review adalah yang pertama, Wi-Fi dengan jaringan seluler seperti LTE LAA, Long Term Evolution, dan 5G New Radio Unlicensed harus berbagi spektrum tanpa lisensi, sehingga sering terjadi interferensi dan penurunan kapasitas. Yang kedua, jumlah perangkat yang terus meningkat, terutama dalam Internet of Things, robotik, dan dalam sistem otomatisasi, membuat kanal semakin padat dan sulit dikelola. Yang ketiga, tanpa mekanisme koordinasi, Wi-Fi dan jaringan seluler memakai kanal secara berebut, sehingga throughput turun dan kualitas layanan tidak stabil. Yang keempat, ada standar telekomunikasi terbaru justru semakin mendorong penggunaan spektrum unlicensed, sehingga tantangan ini semakin mendesak untuk diatasi. Selanjutnya saya akan menjelaskan tujuannya, di mana setelah saya mereview jurnal tersebut, saya dapat mengambil bahwa tujuan dari penelitian tersebut yang pertama, tujuannya adalah mengembangkan mekanisme pembagian spektrum yang dinamis agar Wi-Fi dan LTE atau 5G dapat berbagi kanal tanpa saling mengganggu. Yang kedua, memastikan kedua teknologi bisa beroperasi lebih efisiensi, stabil, dan memiliki kualitas layanan yang baik. Yang ketiga, memanfaatkan fitur bawaan Wi-Fi CTS to self dan channel switch announcement sehingga tidak perlu modifikasi perangkat. CTS itu adalah clear to send to self singkatannya. Yang keempat maksudnya meningkatkan kapasitas total jaringan dibandingkan metode koeksistens tradisional. Tujuan yang terakhir adalah memberikan panduan kapan pembagian waktu DTM atau pembagian frekuensi DVM lebih cocok digunakan oleh operator. Di sini DTM adalah singkatan dari Dynamic Time Multiplexing dan DVM adalah Dynamic Frequency Multiplexing. Teknologi utama yang dibahas pada jurnal tersebut, yang pertama ada pembahasan tentang Wi-Fi, yang kedua ada LTE License Assistant Access, yang ketiga ada 5G New Radio Unlicensed, dan yang
Yang terakhir ada penjelasan tentang mekanisme koordinasi spektrum. Nah, dalam WiFi teknologi yang dibahas ini, dalam WiFi ada yang namanya teknologi nirkabel yang umum digunakan bekerja di frekuensi unlicensed dan mendukung fitur seperti GTS, TUSAF, dan CSA. Dalam LTE-LAA License Assisted Access versi LTE dalam jurnal tersebut yang bisa memakai frekuensi unlicensed untuk menambah kapasitas jaringan seluler. Dalam 5G New Radio Unlicensed, dalam teknologi 5G yang juga dapat beroperasi di spektrum unlicensed sebagai penerus konsep dalam LTE-LAA. Mekanisme dalam koordinasi spektrum terdapat dua metode, di mana yang pertama adalah dynamic time multiplexing. Dalam metode tersebut adalah metode untuk pembagian channel berdasarkan waktu. Sedangkan dynamic frequency multiplexing atau yang disingkat dengan DFM adalah pembagian channel berdasarkan bandwidth atau frekuensi. Selanjutnya masuk ke tahap analisis, di mana setelah saya mereview jurnal tersebut, dapat saya ambil bahwa permasalahan yang dibahas dalam jurnal itu masih sangat relevan dengan kondisi jaringan pada saat ini. WiFi, LTE, LAA, dan 5G radio unlicensed juga sekarang sama-sama memanfaatkan spektrum tanpa lisensi, sehingga risiko interferensinya semakin besar, terutama pada lingkungan padat perangkat. Yang kedua, pihak yang membutuhkan dari jurnal tersebut, saya dapat ambil pihak yang membutuhkan solusi. Yang pertama ada industri manufaktur, yang kedua ada operator jaringan, yang ketiga ada sistem Internet of Things yang skalanya besar, yang memerlukan koneksi stabil, yang selanjutnya ada latensi rendah dan reliabilitasnya yang tinggi. Pada jurnal tersebut menggunakan dua metode, di mana yang pertama adalah DTM. Pada metode tersebut digunakan untuk pembagian waktu dalam WiFi dan juga LTE 5G bergantian memakai kanal dalam fleksibel mengikuti traffic. DTM ini singkatan dari Dynamic Time Multiplexing. DVM itu singkatan dari Dynamic Frequency Multiplexing, di mana digunakan untuk pembagian frekuensi. Kanalnya dibagi menjadi beberapa bagian sehingga keduanya dapat aktif bersamaan secara stabil. Teknologi yang terlibat dalam jurnal tersebut tadi terdapat WiFi dengan fitur GTS to Self and Channel Switch Announcement serta LTE LAA, dan ada 5G NRU, 5G dengan 5 Generation New Radio Unlicensed yang menggunakan spektrum unlicensed dan membutuhkan pengaturan agar dapat mendominasi kanalnya. Dari hasil dari analisis hasil dan kontribusinya, koordinasi spektrum meningkatkan throughput dan menurunkan interferensi secara signifikan. DTM lebih fleksibel, sedangkan DVM ini lebih stabil. Solusi ini mudah diterapkan karena memanfaatkan fitur WiFi yang sudah ada dan sangat cocok untuk jaringan industri dan juga Internet of Things. Pada bab analisis ini yang dapat saya ambil, permasalahan yang diangkat dalam jurnal ini menurut saya sangat relevan dengan kondisi jaringan modern.
Hingga saat ini jaringan seluler generasi kelima terus berkembang dan sama-sama beroperasi pada spektrum tanpa lisensi, seperti pita 5 GHz dan 6 GHz, dan ketika berbagai teknologi berbagi kanal yang sama tanpa koordinasi, interferensi dan penurunan kapasitas jaringan menjadi masalah yang tidak terhindarkan. Kondisi ini semakin kompleks seiring meningkatnya jumlah perangkat yang terhubung, terutama pada lingkungan industri yang mengandalkan konektivitas nirkabel untuk sistem otomatisasi, robotik, dan juga perangkat Internet of Things. Selain itu, standar telekomunikasi terbaru justru dapat mendorong pemanfaatan spektrum tanpa lisensi sehingga pelengkap jaringan seluler. Hal ini terlihat dari hadirnya generasi kelima yang mendukung operasi di spektrum bebas lisensi 5G NRU. Dengan semakin banyaknya teknologi yang masuk ke jalur frekuensi yang sama, kebutuhan akan mekanisme koordinasi spektrum yang efektif menjadi semakin mendesak. Tanpa pengelolaan yang baik, jaringan akan mudah mengalami kemacetan, dan tanpa pengelolaan yang baik, jaringan akan mudah mengalami kemacetan dan latensinya akan meningkat sehingga kualitas layanannya akan menurun. Selanjutnya, saya akan menjelaskan penerapan teknologi, di mana beberapa contoh penerapan teknologinya adalah yang pertama ada pada jaringan industri yang digunakan untuk operator yang dapat mengatur kapan WiFi aktif dan kapan jaringan seluler aktif melalui pembagian waktu. Pada jaringan industri juga dapat menerapkan teknologi dengan memastikan robot, sensor, dan perangkat Internet of Things tidak terganggu oleh lalu lintas seluler. Yang ketiga, membuat komunikasi mesin ke mesin lebih stabil. Yang kedua, ada penerapan pada area berperangkat padat seperti kampus, stadion, atau mall. Contoh penerapannya bisa digunakan untuk pembagian frekuensi yang dapat memisahkan bagian kanal untuk WiFi dan bagian lain untuk jaringan seluler. Yang digunakan juga untuk mengurangi tabrakan sinyal saat ribut perangkat aktif dan dapat juga membuat layanan tetap lancar saat terjadi lancarkan pengguna. Yang ketiga, ada penerapan pada jaringan operator seluler yang menggunakan LTE, LAA, dan 5G NRU, di mana dapat digunakan untuk operator yang dapat mengatur proporsi, waktu, atau frekuensi sesuai kebutuhan trafik. Yang kedua, dapat meningkatkan kapasitas layanan seluler tanpa mengganggu WiFi yang sudah ada. Yang ketiga, dapat memperluas cakupan dan kapasitas jaringan di area padat tanpa biaya lisensi spektrum tambahan. Yang kelima, terdapat penerapan pada sistem Internet of Things skala besar, di mana dapat digunakan untuk pembagian spektrum membantu perangkat Internet of Things mendapat kanal yang stabil agar mendapat kanal yang stabil. Yang kedua, untuk mengurangi interferensi antar ribuan sensor. Yang ketiga, untuk menjaga keandalan komunikasi pada sistem yang memerlukan respon cepat. Yang terakhir, dapat diterapkan pada lingkungan campuran WiFi dan seluler. Biasanya dapat digunakan untuk administrator bisa menyesuaikan metode mana yang sesuai, pembagian waktu untuk kondisi dinamis atau pembagian frekuensi untuk kondisi stabil. Kesimpulannya,
yang dapat saya ambil dari jurnal tersebut, teknologi ini dapat dikatakan layak diterapkan terutama pada lingkungan yang padat perangkat atau membutuhkan koneksi yang stabil seperti industri, kampus besar, dan area urban. Alasan utamanya adalah karena mekanisme koordinasi spektrum yang ditawarkan tidak membutuhkan perubahan pada perangkat WiFi yang sudah ada, sehingga implementasinya tidak terlalu membebani operator dari sisi biaya maupun kompatibilitas. Selain itu, hasil pengujian dalam jurnal juga menunjukkan peningkatan kapasitas dan penurunan interferensi yang cukup signifikan ketika WiFi dan jaringan seluler berbagi kanal. Kondisi ini sangat relevan dengan situasi jaringan pada saat ini, di mana penggunaan spektrum tanpa lisensi semakin padat dan beragam. Dengan kata lain, teknologi ini memberikan solusi yang praktis untuk mengatur penggunaan frekuensi agar kedua teknologi bisa berjalan berdampingan dengan lebih rapi dan efisien. Menurut saya, rekomendasi yang dapat saya berikan agar mekanisme koordinasi spektrum ini diuji langsung dalam skenario real world yang lebih beragam, misalnya pada lingkungan industri, kampus besar, atau area publik yang sangat padat untuk melihat bagaimana performanya ketika menghadapi kondisi interferensi nyata, variasi perangkat, dan perilaku trafik yang tidak selalu stabil. Dengan pengujian lapangan yang lebih luas, efektivitas metode pembagian waktu maupun pembagian frekuensi dapat dinilai secara lebih komprehensif, sekaligus memberikan masukan praktis bagi operator dalam memilih metode yang paling sesuai untuk diterapkan. Sekian ini selanjutnya saya daftar pustaka dari jurnal tersebut. Sekian dari saya. Mohon maaf bila ada salah dalam perkataan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.